Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan baca ayat emas kita sepanjang bulan September ini. Yang diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi lebih keras lagi, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan itu kepengen begini Bapak Ibu sekalian. Keadaan kita hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan keadaan kita di hari besok dan hari-hari yang akan datang itu lebih baik daripada hari ini. Maka itu ayat ini dengan jelas berkata, kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Yang setuju katakan. Alkitab bilang begini, jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Di bulan September ini subtema kita adalah hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan atau hidup sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati. Tema besar kita di tahun 2023 adalah revival. Dengan kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kita, yaitu kita ditinggikan oleh Tuhan. Maka itu subtema bulan September ini adalah the power of humility. Kekuatan atau kuasa bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup rendah hati. Lawan daripada rendah hati adalah sombong, congkak, angkuh, dan tinggi hati. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, itu adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan untuk menuju kepada kehancuran. Karena Alkitab bilang, barang siapa angkuh, barang siapa meninggikan diri, maka aku akan hancurkan dan aku akan jatuhkan mereka ini. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa bukti mutlak yang harus ada, yang tidak boleh tidak ada, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah taat kepada firman Tuhan. Bersama saya ucapkan taat kepada firman Tuhan. 2, 3, taat kepada firman Tuhan. Kapan kita harus taat kepada firman Tuhan? Kalau kita suka boleh taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak suka nggak perlu taat kepada firman Tuhan. Tidak. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, buktinya yaitu kita taat kepada firman Tuhan setiap saat sampai kepada akhir hidup kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak taat kepada firman Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, orang itu namanya angkuh, orang itu namanya tinggi hati. Maka siap-siap orang yang demikian, mereka akan mengalami kejatuhan atau kehancuran. Amsal 16 ayat yang ke-18. Ayo kita baca bersama-sama ayat Amsal 16 ayat 18. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau saya merenung-renungkan permainan ular tangga, waktu saya masih kecil itu ada main ya dengan teman-teman itu main ular tangga. Ya bahkan sampai hari ini ada beberapa orang yang masih memainkan permainan ular tangga. Itu pakai dadu dan lain sebagainya. Kalau kemudian kena ke anak tangga, maka kemudian akan mengalami lompatan ke atas. Benar atau benar? Ya, kalau enggak kena anak tangga ya mainnya biasa.
Tetapi kalau kena ular, kena kepala ular, maka kemudian ketika ada di posisi atas, kemudian tiba-tiba melorot jauh ke bawah. Kita tahu bahwa Alkitab menggambarkan setan atau iblis itu dengan ular. Ya, dengan ular. Itu adalah lambang daripada si iblis. Tuhan mau kita naik, tapi iblis mau kita jatuh, iblis itu mau kita melorot. Siapa iblis? Iblis adalah malaikat Tuhan yang sombong. Iblis adalah malaikat Tuhan yang tidak mau hormat, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Tuhan. Iblis adalah pribadi yang mementingkan aku, diriku, dan saya. Bigger than ego. Lebih hebat lagi daripada ego. Itulah iblis. Maka itu ketika orang dipengaruhi oleh iblis, egonya akan timbul, kemudian timbul yang namanya kesombongan, dan kemudian tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka ada di posisi yang lebih rendah daripada yang semestinya. Di dalam kitab Yeremia, pasal 18 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Yeremia, bunyinya, masakan aku Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apa yang ditulis di dalam kitab Yeremia ini menceritakan tentang orang-orang Israel yang sombong, yang angkuh, sehingga mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan. Padahal Israel adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Karena kesombongan daripada Israel, maka datanglah Babel, menyerang, menundukkan, dan menjajah yang namanya Yehuda. Sehingga seluruh penduduk Yehuda, orang-orang Israel itu diangkut, dipindahkan ke Babel, menjadi tawanan. Ya, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang kaya-kayanya, tidak akan mengalami hal yang tidak buruk, tapi hari itu kemudian terjadi perubahan yang dahsyat, dan kemudian orang-orang Israel hidupnya menjadi hancur. Tapi Tuhan bilang, di tangan Tuhan sesuatu yang hancur itu bisa Tuhan bentuk kembali dan kemudian menjadi bejana yang indah. Amin. Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan kehendak Tuhan kita hidup dalam kehancuran, tapi kehendak Tuhanlah agar hidup kita dipulihkan. Nah, mungkin hari ini kita sedang merasakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan atau kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Coba pikirkan, jangan-jangan kita sedang ada di tangan Tuhan seperti bejana di tangan tukang priok. Tuhan sedang membentuk kita. Ingat, sekali lagi, Tuhan bukan mau menghancurkan kita. Kalau ada orang itu hidupnya hancur, karena itu adalah pilihannya sendiri.
Pujian tadi yang dinaikkan luar biasa, mulai tentang darah Yesus, tentang Allah yang dahsyat, mengajak kita untuk bangkit. Karena memang Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Di dalam Dia tidak ada rancangannya yang jahat tentang hidup kita. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, aku tahu rancanganku tentang kamu-kamu ini. Apa itu? Yaitu rancangan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan sedang membentuk kita tanpa kita menyadari bahwa kita sedang dibentuk, kalau kita ada di dalam posisi seperti itu, bagaimana respon kita? Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa Yusuf itu dan melemparkan Yusuf itu ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Ya, kenapa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Diteranjangi dia, dibuat malu. Yusuf sombong. Yusuf tukang pamer. Ya, punya IG nggak masalah, punya FB nggak masalah, main sosial media nggak masalah. Ya, tapi bijaksanalah memakai semuanya itu. Ya, terakhir tuh berapa bulan yang lalu kan lagi musim tuh flexing, ya kan? Flexing itu apa ya? Pamer-pamer gitu loh. Ya, saya pernah itu naik pesawat, ya, kemudian dapat duduknya karena saya perubahan jam pesawat, saya dapat bangku yang paling belakang itu. Kelas ekonomi paling belakang, nomor 40 berapa itu waktu naik Garuda di Indonesia, ya. Kemudian karena naiknya paling belakang, duduknya paling belakang, tentu keluarnya paling belakang, ya kan? Nah, waktu saya mau keluar, kemudian di depan saya ada beberapa ibu-ibu nih di depan saya, ya kan? Ketika lewat sampai kelas bangku bisnis, ibu-ibu ini cepat duduk loh. Sret, kemudian pasang aksi dan dipotek, cepret. Ya. Dan kalau saya followernya dia, sore hari akan lihat di IG-nya, ya kan? Enaknya naik kelas bisnis, ya kan? Yusuf ini suka pamer dia. Pakai bajunya maha indah, lebih indah daripada yang lainnya, nggak salah. Ya kan? Yang salah apa? Suka pamer. Ya kan? Dia kemudian pamer yang lain-lain dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri-ciri orang sombong. Saya bilang sama teman saya, ya, ayolah, ya kalau makan di restoran, makan enak dan lain sebagainya, ngapain sih pamer? Ya, ngapain pamer? Oh iya, ini untuk menunjukkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Iya benar. Tapi kan nggak perlu harus dipamerkan ke seluruh dunia, ya kan? Foto-foto sendiri, kemudian nikmati, ya kan? Oh, ini adalah berkat Tuhan. Sedangkan apa? Di sekitar kita banyak orang yang menderita, yang perlu mendapatkan uluran tangan dan bantuan. Amin. Kalau kita bijaksana, coba pakai itu IG-nya untuk ngabarkan Injil, ya kan? Ceritakan Tuhan itu baik, ayo percaya Yesus dan lain sebagainya. Main golf juga nggak ada masalah, ya kan? Ya, nanti keterusan di situ. Kejadian pasal 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat
ke atas dari dalam sumur itu. Untung Yusuf tidak jadi mati dia. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ada di dalam proses itu, percayalah bahwa Tuhan sekali lagi mau agar hidup kita berkenan dan indah di hadapan Tuhan. Amin. Yang perlu kita ingat daripada semuanya itu ketika ada di dalam proses, seperti yang dialami Yusuf, bahwa Allah menyertai Yusuf. Dan Allah yang sama yang kita kenal di dalam nama Yesus, yang sudah memproklamirkan dirinya 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Kalau Yusuf di zaman perjanjian lama Tuhan sertai, percayalah kalau hari ini kita sedang diproses Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Allah menyertai kita, maka Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan tahu ini terlalu bahaya untuk kita, Tuhan akan intervensi, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Alkitab bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja, yang tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan atau kemampuan kita. Ingat, setiap orang diberi yang namanya kehendak bebas. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita bebas melakukan apa saja, tetapi kita tidak bebas memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Dan orang lain yang punya kehendak bebas yang sama, orang lain juga bisa memakai kehendak bebasnya tanpa rasa tanggung jawab, misalnya mencederai kita. Misalnya mau melakukan kejahatan kepada kita. Misalnya mau melakukan sesuatu yang membuat hidup kita hancur. Itu namanya free will, kehendak bebas. Tapi satu hal, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14, Tuhan akan melakukan semua itu. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi, tapi Allah menyertai Yusuf. Allah yang sama juga menyertai kita. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai ayat yang pasal 50, nanti Bapak Ibu bisa baca 13 pasal itu, kisah tentang Yusuf itu luar biasa. 5 kali disebutkan Allah menyertai Yusuf. Ketika di dalam sumur, Allah menyertai Yusuf. Ketika Yusuf dijual menjadi budak, Allah menyertai Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Allah juga menyertai Yusuf. Ingat, dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Allah menyertai kita. Yang kedua, Kejadian 41 ayat 41 dan ayat 46. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun,
lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Yusuf 13 tahun ada di dalam proses. Waktu itu Yusuf umur 17 tahun. Dan setelah Tuhan lihat 13 tahun, Yusuf menjadi pribadi yang berbeda. Maka disitulah sepertinya hanya dengan membalikkan tangan, Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Pelajaran yang kedua, ketika sedang mengalami proses daripada Tuhan, kita harus percaya Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang memegang kendali tertinggi atas hasil akhir daripada semuanya itu. Sekali lagi, Tuhan Allah menyertai kita. Kita harus percaya bahwa Allah itu yang memegang kendali tertinggi atas hasil akhir. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, happy ending. Kalau hari ini kita belum happy, artinya kita sedang masih ada di dalam episode kehidupan yang belum selesai. Ingat, akhirnya kita pasti mengalami happy ending. Jadi kalau belum happy, artinya belum ending. Kalau belum happy, artinya episodenya masih ada. Mudah-mudahan kalau episodenya ada 21 jilid, ya kan? Kita sudah ada di jilid yang ke-21 awal. Sehingga segera apa? Happy ending. Kalau Yusuf diproses 13 tahun, tolong tanya Bapak Ibu mau diproses berapa tahun? 13 tahun, 14, 15 tahun atau berapa? Atau 13 hari? Saya berdoa Bapak Ibu sekalian diproses nggak usah lama-lama ya. Amin. Biarlah ketika kita diproses kita langsung menjadi barang yang indah di pemandangan Tuhan ya. Nah, hal yang ketiga, ketika ada di dalam proses, jangan seorang pun yang kemudian mengasihani dirinya sendiri. Dalam 13 pasal itu, mulai pasal 37 sampai pasal 50 kitab Kejadian, tidak ada satu kalimat pun yang menceritakan bahwa Yusuf kemudian bertanya begini, Tuhan, mengapa semua ini terjadi padaku? Waktu Tuhan masukkan aku ke dalam sumur, bukan Tuhan sih, saudara-saudaraku memasukkan aku ke dalam sumur, aku pikir saudaraku itu bertobat sehingga aku dikeluarkan dari dalam sumur. Ternyata itu cuman PHP. Setelah dikeluarkan dari sumur, aku dijual jadi budak. Dan dijualnya ke Mesir lagi. Aku gak ngerti bahasa orang Mesir. Ngomong apa dia? Gimana aku harus ngomong? Gimana aku harus berkomunikasi sebagai seorang budak? Tapi Yusuf gak ngomel itu. Gak mengasihani diri sendiri. Dan tanpa kesalahan, tanpa kejahatan daripada Yusuf, Yusuf harus mendekam di dalam penjara. Dan Yusuf juga tidak mengasihani diri sendiri. Hari ini, ayo bangkit Bapak Ibu sekalian. Seperti kata pemimpin pujian tadi ya, ayo bangkit. Amin. Jangan ada seorang pun yang mengasihani diri. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena proses ini kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, artinya kita naik tingkat lagi. Keadaan kita akan jauh lebih baik daripada sebelum kita mengalami proses. Hal yang keempat, ketika proses itu terjadi Bapak Ibu sekalian, please
Jangan simpan kepahitan hati. Amin. Jangan taruh dendam kepada orang-orang yang sengaja datang dalam hidup kita untuk memproses, untuk menjadi alat Tuhan memproses hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita paling gampang untuk nyimpen kepahitan. Kita paling gampang untuk dendam. Kita paling gampang kemudian pakai cara-cara dunia. Kalau kamu jahat sama aku akan lebih jahat lagi kepada kamu. Gak ada hukumnya. Di Alkitab bilang begitu. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, pemimpin pujian tadi sampai nangis-nangis tuh nyanyi pujian yang terakhir waktu mau menyembah Tuhan ya. Biar perkataanku, perbuatanku ya, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Memang itu worship Bapak Ibu sekalian. Menyembah Tuhan, esensi daripada menyembah Tuhan itu bukan mengenai fasihnya bahasa lidah. Esensi daripada menyembah Tuhan itu bukan tingginya angkat tangan, ya. Tapi esensi daripada worship itu adalah ketaatan akan firman Tuhan. Kata worship pertama kali muncul di Alkitab ketika Abraham mau berangkat ke Gunung Muria untuk mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Disitulah pertama kali muncul kata worship yang artinya taat kepada firman Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang dendam, kecewa, sakit hati kepada seseorang yang menipu kita, membuat hidup kita sengsara, kita nggak bisa tidur nyenyak, ya siang jadi kenangan, malam jadi impian, mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, bukan ingat dia yang menyenangkan, ingat dia yang menyakiti hati ini. Please buang jauh-jauh, amin. Kalau kamu nggak mau buang itu, maaf, prosesnya lebih lama lagi. Mau lebih cepetan atau lebih lamaan? Kalau mau cepat ketemu Tuhan kan gampang, ya baptisnya lebih lamaan, cepat ketemu Tuhan. Tapi kalau mau prosesnya daripada Tuhan, nggak sampai 13 tahun, bahkan lebih cepat. Mari Bapak Ibu sekalian, ya. Biarlah kita mau melepaskan pengampunan dan jangan simpan kepahitan. Orang-orang itu sedang sengaja diizinkan oleh Tuhan untuk memproses hidup kita supaya kita menjadi bencana yang indah di hadapan Tuhan. Dan yang kemudian, yang kelima Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang ada di dalam proses Tuhan, dan situasi bukan semakin baik, tapi kita sedang masuk di dalam episode yang sangat buruk, hidup kita sangat buruk, jangan pernah tolak Tuhan. Amin. Tolak angin boleh, ya, supaya nggak enter wind. Dokter, my body is not delicious. Why? Because I'm enter wind. Hah? Why you enter wind? Ya, because I have a many window in my body. Kita boleh tolak angin dengan cara minum. Tapi waktu keadaan kita semakin memburuk, Bapak Ibu sekalian, ketika badai itu sedang besar-besarnya, gelombang sedang tinggi, ingat di saat itulah kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Justru jangan terus jauh daripada Tuhan. Udah gak Tuhan-Tuhanan. Apa ini?
Ya kan, tiap hari doa, baca Alkitab, cari Tuhan, tapi keadaan kok nggak tambah baik. Please, ketika kita merasa tambah nggak kuat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sungguh-sungguh sangat terbukti. Waktu keadaan menjadi amat sangat buruk, kita menjadi stres, jadi depresi. Dengar, jangan pernah ambil keputusan besar ketika kita sedang depresi. Sekali lagi, jangan pernah ambil keputusan yang besar ketika badainya sedang besar. Waktu badainya, ya oke, sebentar lagi saya selesai ya. Terima kasih untuk remindernya. Kerjasama yang baik ya. Waktu badainya sedang besar, penglihatan kita itu kabur, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita ngambil keputusan besar, nanti keputusan itu bisa salah. Tunggu badainya tenang, kita bisa lihat sekeliling kita dengan jelas, baru kita ambil tindakan. Ada berapa banyak ketika persoalan keluarga sedang rumit-rumitnya, kemudian kita ambil keputusan besar, cerai. Ketika kemudian kita ada masalah yang hebat di dalam pekerjaan kita, kita bilang keluar dari pekerjaan ini. Ketika kemudian kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita nggak bisa berpikir jernih. Tunggu badainya itu tenang, cari Tuhan, amin. Baru kita bisa ambil keputusan itu, dan keputusan itu disertai oleh Tuhan. Hasil akhirnya nanti akan membuat kita menjadi bencana yang baik. Yang keenam, ketika kita sedang ada di dalam proses pembentukan Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah untuk kita. Jadi jangan izinkan iblis bermain di dalam pikiran dan hati kita. Iblis itu adalah pendakwa, penuduh. Dia bilang begini, ya kan, kamu itu memang brengsek, kamu itu dibenci oleh Tuhan, kamu tidak mungkin dipulihkan, kamu udah berkali-kali melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tuhan sendiri ngajarkan kepada murid-muridnya, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Murid-murid tanya, 7 kali kah Tuhan? No, kata Tuhan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kalau Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya berkali-kali, pertanyaannya, kalau berkali-kali kita salah di hadapan Tuhan, apa kira-kira Tuhan menolak kita? Apa kira-kira Tuhan tidak mau mengampuni kita? Tidak. Amin. Seberapa banyak kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi, jangan izinkan iblis menuduh diri kita. Amin. Di hadapan Tuhan, kita ini adalah anaknya. Di hadapan Yesus Kristus, kita adalah miliknya. Di hadapan Roh Kudus, kita ini rumah kediaman Roh Kudus. Hebat atau enggak hebat kita ini? Oh, hebat banget Bapak Ibu sekalian. Amin. Maka itu percayalah bahwa rencana Tuhan itu indah untuk kita. Di dalam Alkitab itu ada 7.000 janji Tuhan untuk umatnya, untuk anak-anaknya. Ada berapa? Halo? 7.000. Amin. Pegang aja beberapa janji Tuhan. Dan Tuhan bilang begini dalam kitab Bilangan, aku ini Tuhan, aku bukan manusia.
Masakan aku berfirman, masakan aku berjanji dan tidak menepatinya. Maaf, mungkin kita sering dibohongi oleh orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita percaya. Ini perkara yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan tidak mungkin Dia membohongi kita. Amin. Kalau Tuhan berjanji Dia menyertai kita, maka Dia pasti menyertai kita. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya, pegang itu, percayalah, kita pasti akan dibawa ke jalan-jalan kemenangannya. Kalau Tuhan berjanji bahwa kamu itu lebih daripada orang-orang yang menang, meskipun hari ini kayaknya kita sedang kalah, percayalah, akan janji itu kita pasti lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Belum lagi janji pemulihan. Tuhan bilang, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghukum kamu, tapi aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kamu. Aku datang ke dunia ini untuk memulihkan kamu. Dan pemulihan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan itu, deklarasikan, ucapkan. Alkitab bilang begini, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kami dan beberapa anak-anak Tuhan yang setiap pagi rajin untuk ikut doa pagi, kami nggak bosan-bosan, bertahun-tahun kami mendeklarasikan Mazmur 91. Believe it or not, setiap kita yang mendeklarasikan Mazmur 91 di hadapan Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Kalau hari ini kita ada seperti hari ini, itu karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Salah satunya 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Amin. Mungkin krisis boleh terjadi, perubahan iklim boleh terjadi, situasi politik bisa berubah, tetapi kita anak-anak Tuhan ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Dan bagian yang terakhir, mari kita lihat dari Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hal yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam proses Tuhan, mari kita periksa hati kita. Inilah kesempatan kita untuk bertobat. Caranya gimana? Yaitu mengakui. Mengakui. Dan kemudian apa setelah diakui? Ditinggalkan. Dosa-dosa itu diakui dan ditinggalkan. Maka itu minggu lalu saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian. Sebab orang yang sombong dia nggak tahu kalau dirinya sombong. Mau bukti? Ada berapa banyak orang sombong di tempat ini? Boleh angkat tangan? Halo? Oh, cuma satu loh, luar biasa ya kan? Coba lihat, semuanya nggak tahu, nggak sadar dirinya sombong, termasuk saya. Maka itu saya minta tolong, please nanti selesai ibadah, ya tolong tulisan yang sudah ditulis kesombongan saya itu apa, pendeta saudara ini, nanti masukkan ke kotak persembahan, nggak usah pakai nama, ya kan? Kemudian Pak Yongki ini sombongnya ini. Minggu depan saya akan umumkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya ini punya kesombongan ini. Dan setelah itu saya mau mengakui kesombongan itu, tidak mau berbantah-bantahan. Saya bilang saya minta maaf untuk kesombongan ini. Dan saya berjanji dengan pertolongan Tuhan untuk saya bertobat. Ya, saya mau mengakui dan juga dengan pertolongan dan koreksi, pengawasan dari Bapak Ibu sekalian, ya saya mau bertobat. Kenapa? Saya nggak mau hidupnya dijatuhkan.
Saya nggak mau hidupnya dihancurkan. Saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa? Bapak Ibu sekalian juga diangkat tinggi oleh Tuhan, ya.